Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Ribuan warga desa adat Buk-Buk Karangasem berunjuk rasa di depan kantor Bupati memprotes pembangunan hotel di kawasan Suci Pura Gumang di desa Buk-Buk. Seorang pria warga asing di kawasan Legian Kuta dengan sengaja menggores mobil yang sedang parkir. Menikmati kelezatan rujak kuah pindang di warung kecil pinggir pantai Kelan Badung. Petugas Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham dan Krimsus Polda Bali selama 2 hari Minggu dan Senin sidak ke sejumlah kafe dan restoran yang menggelar acara nonton bareng Liga Inggris di kawasan Seminyak dan Kuta. Sidak dilakukan karena banyak kafe dan restoran yang belum mengajukan izin ke Indonesia Entertainment Group (IEG) yang memegang lisensi dan hak siar Liga Inggris. Dari sidak di 5 lokasi, petugas menemukan sejumlah alat yang digunakan untuk menggelar nobar seperti TV berlayar lebar, set-box receiver beserta remote. IEG meminta pemilik kafe dan restoran untuk segera mendaftar agar bisa menayangkan siaran olahraga. Himbau kepada para venue yang masih melakukan kegiatan nonton bersama secara ilegal atau tidak berizin, kami tidak segan untuk melakukan tindakan secara hukum. Dan juga saya mengimbau untuk melakukan registrasi segera, karena kami juga berserta tim monitoring dan bekerjasama dengan aparat hukum akan turun ke lapangan untuk melakukan tindakan secara langsung untuk venue-venue yang masih tidak berizin. Telah melakukan penayangan English Premier League tayangan sepak bola di tempat-tempat komersial tanpa izin dari pemegang lisensi. Nah, ini adalah merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak cipta khususnya terkait karya siaran, yang mana ini sebenarnya bisa diancam dengan tindak pidana hak cipta yang diatur dalam ketentuan pasal 118 junto pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Dan ancaman pidana terkait dengan perbuatan ini itu bisa diancam dengan pidana 4 tahun penjara dan denda 1 miliar. Bahkan kalau dilaksanakan dengan maksud pembajakan itu bisa dipidana dengan sampai dengan 10 tahun. Berbeda dengan sejumlah kafe di kawasan Legian Kuta, sebagian besar kafe di daerah ini sudah mendaftarkan ke pemegang lisensi, sehingga pengunjung nyaman menyaksikan tim favoritnya berlaga di ajang Liga Inggris, sedangkan pengelola kafe mereka tidak khawatir dirazia. Karena permintaan yang sangat banyak banget dari Liga Inggris tersebut, makanya kita mengambil lisensi dari ESG ini untuk memprioritaskan, untuk memprioritaskan mereka untuk nonton di sini, untuk mereka konsum di sini, untuk mereka spend money lagi di sini, dan untuk mendukung juga dari revenue kita. Dan lain hal itu juga dengan adanya lisensi ini men-secure mereka dalam menonton di nonton nobar bersama dari tim Aussie, dari Manca, dari teman-temannya mereka juga, itu agar lebih secure dalam menonton bersama nantinya. Jadi kita memang menayangkan seluruh aktivitas di dunia olahraga, pertandingan di berbagai bidang olahraga. Jadi kita mengambil lisensi itu karena ya kita ingin mengambil jalur yang sesuai dengan hukum. Jadi jujur kita tidak mau ada masalah ya, karena kita memang ingin menayangkan semua olahraga dengan jalur yang benar gitu, Mas. Seperti diketahui, penayangan siaran olahraga secara ilegal diancam melanggar Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Bagi masyarakat pencinta olahraga, khususnya sepak bola yang ingin menyaksikan nonton bareng di tempat umum yang berizin, bisa mengecek langsung ke situs Indonesia Entertainment Group. Di laman tersebut tercantum tempat yang diizinkan menayangkan siaran olahraga dunia. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.
Sejak 3 pekan terakhir, harga seluruh jenis beras di Kabupaten Karangasem merangkak naik dan rata-rata kenaikan sekitar Rp200 per kilogram. Warga saat ini tidak bisa mencari alternatif karena baik selipan, beras polos, beras medium hingga beras premium harganya naik. Di salah satu agen beras di Kecamatan Abang, harga beras medium naik dari Rp285.000 per sak menjadi sekitar Rp300.000 per sak. Beras medium dengan kualitas yang lebih bagus, harganya naik dari Rp290.000 menjadi Rp310.000 per sak dengan berat 25 kg. Sedangkan untuk beras premium di tingkat agen juga mengalami kenaikan cukup signifikan, yakni dari Rp320.000 per sak menjadi Rp335.000 per sak. Ya, ada dari 2 minggu yang lalu ada kenaikan harga. Berapa kenaikannya? Lumayan sih, dari awalnya dari 300-an ya, 315, sekarang udah 335. Per hari berapa naiknya, Bu? Sekitar Rp200 per kilo. Itu terus sampai hari ini ya? Selama 2 minggu naik Rp200 per kilo sampai hari ini. Gimana konsumennya, Bu? Sedikit menurun sih, agak sepi sekarang. Beralih ke beras lain mungkin yang murahan. Sementara harga beras premium di tingkat pedagang kios dan warung dijual seharga Rp350.000 per sak atau harga ecerannya rata-rata sebesar Rp14.000 per kilo. Kenaikan harga yang cukup tinggi ini menyebabkan warga menahan diri dengan tidak membeli beras dengan jumlah yang banyak. Biasanya agen beras bisa menjual 10 sak per hari, kini hanya 5 sak per hari. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Sam Williams yang mengaku warga negara Inggris ini Selasa malam ditemukan nelayan terapung sekitar 300 meter dari bibir pantai Candi Dase. Di tubuhnya ditemukan sejumlah luka sehingga harus mendapatkan perawatan dari petugas kesehatan di Polres Karangasem. Nelayan yang menemukan mengaku kapalnya sempat menabrak korban di tengah laut sekitar pukul 12 malam. Kemudian ia akhirnya ditolong dan dibawa ke darat. Warga sempat memberikan makanan dan minuman sebelum melapor ke Bakamla, Polres Karangasem, dan BPBD Karangasem untuk ditangani lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, korban belum diketahui jelas asal-usulnya. Ia mengaku warga negara Inggris, namun paspor, dompet, serta identitas lainnya tidak ada. Kalau pengakuan pertama sih dari warga negara Inggris, tapi kan belum kita, karena paspor juga tidak ada, visa juga tidak kami temukan. Kemudian sempat diamankan oleh anggota, artinya kita persiapkan tempat istirahat, kita siapkan juga roti karena warga negara asingnya nggak bisa makan nasi dan beserta air. Nah, kira tadi pagi sempat memaksa untuk pergi ke Candi Dase maupun ke Kute. Namun karena ini terkait warga negara asing, kami juga belum tahu bagaimana ininya, backgroundnya. Kami koordinasi pagi-pagi dengan Dinas Sosial. Kemudian tadi Pak Kasat Intel juga sudah koordinasi dengan imigrasi dan Satpol PP. Artinya untuk penanganan lebih lanjut. Polres Karangasem berencana akan membawa pria ini ke imigrasi Singaraja untuk proses selanjutnya. Saat ini korban masih dalam perawatan tim medis Dokespol Polres Karangasem. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Bagi orang yang sering ke Bali, mungkin sudah tidak asing lagi dengan rujak kuah pindang. Penjual rujak kuah pindang bertebaran di Santero, Bali. Namun bila mau sedikit jeli, sebenarnya menikmati kelezatan rujak kuah pindang justru di warung kecil di pinggir pantai. Made Sulasmi misalnya, ia sudah lama menjual rujak kuah pindang di pantai Kelan Badung. Langganan sih. Oh, langganan. View-nya gimana, Kak? View-nya bagus. Apa beda yang rujak tempat lain di sini? Enggak sih, mumpung kayak diajak sama teman aja di sini. Biar deket soalnya rumahnya di sini juga.
Rujak ini sebenarnya hampir mirip dengan rujak pada umumnya. Rujak ini berisi bermacam buah-buahan seperti nanas, pepaya, ketimun, mangga hingga kedondong. Namun yang istimewa adalah kuahnya yang terbuat dari kaldu ikan, cabai, garam, dan terasi. Jadi bisa dibayangkan, berbagai macam rasa bercampur di rujak ini. Tipat sama rujak. Favoritnya tipat sama rujak. Porsinya 10.000. Nah, itu ada bulung boni, bulung bok. Ya, 2 macam itu bulungnya. Ya, per porsi juga 10.000. Buka dari jam 12, tutup sampai jam 9 ya hitungan kan jam 9 tutupnya. Rujak kuah pindang bisa dikatakan makanan rakyat yang sudah populer, dan di warung seperti milik Sulasmi tentu harganya tidak mahal, hanya Rp10.000 satu porsi. Justru yang membuatnya mahal adalah suasana Pantai Kelan. Ketika sunset akan semakin nikmat untuk menyantap rujak kuah pindang ini. Devi Saraswati dan Naufal Afianur melaporkan dari Kabupaten Badung.